Bagaimana agar situasi terkendali tak menjadi kuda Troya dalam perang corona? Alkisah. Dalam kisah mitologi Yunani, di tengah euforia kemenangan kota Troya terhadap Yunani pada perang Troya, tiba-tiba Yunani mengirimkan sebuah persembahan kepada kota Troya berupa sebuah patung kuda kayu raksasa. Oleh para petinggi Troya, kuda tersebut dianggap tak berbahaya dan diizinkan masuk ke dalam benteng yang selama ini tidak dapat ditembus oleh para prajurit Yunani selama kurang lebih 10 tahun perang Troya bergejolak. Padahal, para prajurit Yunani bersembunyi di dalam kuda Troya yang berukuran raksasa yang ditujukan sebagai pengabdian kepada Poseidon. Maka pada malam harinya saat warga terlelap dan prajurit lengah, pasukan Yunani keluar dari perut kuda kayu tersebut dan memporak-porandakan serta berhasil merebut kota Troya. Salah satu pelajaran dari kisah mitologi Yunani tersebut adalah kita tak boleh lengah dan terlena. Seperti halnya kondisi yang kita alami saat ini dalam perang terhadap COVID-19. Pengendalian COVID-19 yang membaik diharapkan tak mengendurkan protokol kesehatan dan pembatasan aktivitas warga. Sebab tanpa kewaspadaan, lonjakan bisa kembali terjadi. Hal itu berdasarkan pengalaman beberapa negara yang telah mengalami beberapa kali gelombang kasus COVID-19. Berdasarkan Indeks Pemulihan COVID-19 Nikkei, peringkat Indonesia dari urutan ke-92 menjadi ke-54. Posisi Indonesia lebih tinggi dari Korea Selatan, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia menjadi negara dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Maka belajar dari kisah perang Troya, bagaimana strategi untuk tetap meningkatkan kewaspadaan agar kita tak lengah di tengah perang terhadap COVID-19 yang dinilai semakin terkendali, padahal belum sepenuhnya berakhir. Bupati Batang Wihaji mengungkapkan, situasi terkini penanganan COVID-19 di Kabupaten Batang terus membaik, bahkan kasus cenderung menurun. Namun yang menjadi catatannya, kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan masih belum optimal. Kesadaran penuh warga dalam memakai masker misalnya, hanya dilakukan kalau ada petugas. Sehingga ia khawatir hal itu membuat lengah warga, padahal prokes masih sangat penting mengingat COVID-19 belum berakhir. Hal itu dikatakan Bupati Batang Wihaji saat diwawancara Radio Idola pada Senin 11 Oktober 2021. Yang kita takutkan dianggap ini COVID ini selesai sehingga mental prokesnya itu tidak tertanam. Harapan saya ini sekarang jadi budaya baru, prokes ini menjadi budaya baru, harapan kita begitu. Senada dengan Bupati Batang Wihaji, epidemiolog lingkungan Universitas Indonesia, Profesor Budi Haryanto juga menyampaikan, penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini bisa dikatakan relatif terkendali. Namun yang harus diingat, pandemi belum berakhir, sehingga disiplin protokol kesehatan mesti menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. Ya, kebiasaan disiplin kita dalam melindungi diri, dalam melaksanakan protokol kesehatan itu yang harus jadi kehidupan sehari-hari. Atau sebenarnya sudah sejak PPKM dimulai sampai ya seterusnya nanti sampai kemudian betul-betul tidak ada lagi yang membawa virus atau tidak ada lagi kasus COVID-19 di Indonesia. Selain itu, salah satu celah yang harus tetap diwaspadai, lanjut Prof. Budi, adalah kedatangan wisatawan mancanegara atau WNI yang pulang ke Indonesia. Selain itu juga potensi adanya imigran gelap
sistemnya sudah bagus. Tapi kan kita tidak bisa memonitor semuanya bagi mereka-mereka yang misalnya imigran-imigran gelap yang masuk lewat laut, kemudian mendarat di pantai-pantai yang tidak terjaga. Itu kan itu juga masih potensi gitu, karena mereka kemudian membaur di masyarakat kan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, menurut Prof. Budi, pemerintah mestinya bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Penegakan aturan selama pemberlakuan PPKM berlevel harus tetap dipastikan untuk menekan mobilitas dan kerumunan warga. Sebenarnya kata kuncinya adalah sudah berpengalaman mengenai lonjakan-lonjakan kasus ketika peluang untuk berkumpul bersama dengan orang lain itu ada gitu ya. Itu kita udah berkali-kali lah, 1 tahun setengah lebih seperti itu. Trennya menurun, tahun-tahun naik lagi, ketika habis liburan trennya menurun, tahun-tahun naik lagi. Sementara itu, Dr. Sarwoko Utomo, Wakil Ketua ID Jateng menyatakan, agar kita tak terlena dengan situasi COVID-19 yang cenderung terkendali, masyarakat harus tetap diingatkan untuk terus menerapkan prokes. Selain itu, target capaian vaksinasi harus terus ditingkatkan. Dan juga yang paling penting selain memakai masker juga vaksinasi. Ya, tolong semuanya diharapkan vaksinasi. Memang ada saya takut vaksinasi, tidak semuanya harus divaksinasi. Vaksinasi adalah 83% untuk mencegah penyebaran COVID. Memakai masker sekitar 75% untuk mencegah terkena COVID. Sementara menurut Bupati Batang Wihaji, agar kita tak lengah dan segera bisa memasuki fase endemi, pihaknya akan terus berkomitmen mengingatkan warga di Kabupaten Batang untuk disiplin prokes. Selain itu juga melibatkan komunitas-komunitas warga untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. COVID itu sudah menjadi keseharian. Maksud saya bahwa ini harus menjadi sahabat kita, maka budaya prokes itu menjadi tuntutan dan kewajiban kita untuk masa depan. Karena sampai hari ini di negara manapun belum ada solusi yang pasti. Semua negara dari sekian ratus negara juga belum ada solusi yang pasti. Karena itu kita pastikan bahwa karena belum pasti, kita prokes lah kata kuncinya. Maka, belajar dari kuda Troya dalam kisah mitologi Yunani, agar kita tak lengah di tengah kasus COVID-19 yang mulai melandai dan cenderung terkendali, tak ada strategi lain kecuali tetap waspada, sigap, dan hati-hati dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan. Hal itu agar keberhasilan penanganan laju penularan COVID-19 sejauh ini tak menjadi kuda Troya di tengah kita masih dalam suasana perang corona. Sebab, ancaman musuh masih ada di mana-mana dan tak terlihat. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan editor Heri Chandra.